Tes. Ya, tes. Tes. 3, 2, 1, roll. Halo, selamat siang semuanya. Bertemu lagi di Radio Rumah Oma, radio kesayangan kita semua. Radio kesayangan Anda juga yang sedang mendengarnya sekarang. Sekarang ini kami sudah mengudara dari tempat yang baru. Setelah dulu Radio Rumah Oma itu bertempat di, kalau ada yang ingat ya, di Haji Salim 1 nomor 6 di sekitaran Radio Dalam. Sesuai dengan nama jalannya, Radio Dalam, ada juga radio di sana, Radio Rumah Oma. Right. Masuk. Nah sekarang kita sudah pindah di sebuah tempat di compound yang amat sangat memiliki ilustrasi cerita ya. Banyak narasi yang hadir di sini yang sudah pasti akan amat sangat seru jika disampaikan kepada kalian semua dan juga generasi berikut. Asik, kayak serius banget ya, kayak biar radio kayak nggak sih? Oke, saya David Tarigan di sini sudah ada di markas RRO yang baru, bilangnya sekarang adalah compound A3000 ya. Apa namanya? A3000 Space atau apa sih namanya? A3000 Creative Compound, ya. Jadi emang tempat kreatif nih. Backcraft masih di belakangnya nih kayak apa? Atau Kemenparekraf, tapi tidak juga sepertinya karena di sini ada Radio Rumah Oma yang freeform ya. Dengan semangat keberagaman, semangat berekspresi bebas. Nah sekarang karena kita di tempat yang amat sangat bersejarah ini yang banyak sekali ceritanya, sudah hadir di studio Radio Rumah Oma. Di sini ada di sebelah kanan saya, ini sahabat saya. Dulu kita sama-sama lah ya ada di tempat ini, ngurusin tempat ini juga gitu, utamanya di wilayah musik. Di sebelah saya ada Kumika. Halo. Atau Kartika Saraswita. Ya kan benar kan? Yoi. Kalau buat kalian yang biasa dengar atau enggak datang ke acara-acara Radio Rumah Oma pasti akrab dengan dia karena dia suka main. Dan sebelahnya lagi ada sahabat saya juga dari zaman dulu lah ya. Teman saya nyari piringan hitam dari jalan Surabaya dulu gitu. Teman berkiprah, ngaco-ngacoan, tapi pasti kreatif ya karena kita di tempat yang kreatif gitu ya. Jadi ada hasilnya lah. Sekarang dia lebih dikenal sebagai salah satu dari duo Diskoria. Di sini adalah Fadli Aat. Halo semuanya, halo David, halo Ika. Dan buat yang biasa ngikutin Radio Rumah Oma juga mungkin cukup akrab karena dia juga sempat main di tempat yang lama ya, mainin itu set dub reggae bla 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 Jamaika lah ya. Iya, ini set personal. Asik. Personal yang jamnya jam berapa tuh waktu itu mainnya? Jam 4 lewat enggak? Dipasin jam 13.30. Nah di sebelahnya ada yang paling muda tapi terlihat paling tua. Di sini ada paling brengsek. Yoi. Jadi di compound yang kita sedang hampiri pada siang hari ini nih, dulu sempat ada sebuah record store yang menggantikan section musiknya Aksara, Aksara Bookstore ya. Itu ada Monka Magic namanya, kalau masih ingat. Dan di sini di studio sudah hadir dedengkotnya, yaitu ada Mayo Ramando. Halo. Asik. Terima kasih RRO udah mengundang. Oke, sekali lagi kita ngobrol-ngobrol santai nih. Karena di tempat ini banyak banget cerita dan mungkin nanti kita ngobrol lebih rasanya akan sangat personal, tapi mudah-mudahan menghibur dan memberikan inspirasi buat semua yang lagi dengerin. Jadi dulu tempat ini identik sampai sekarang mungkin ya, identik dengan toko buku Aksara sebenarnya. Kayak sampai tadi pagi juga gue berangkat ke sini. Tadi gue ngajak, karena kan hari ini hari libur ya, ngajak anak gue, ayo ke Aksara yuk. Jadi masih gitu, tau gak? Gitu, Iya, dan di sebelahnya ada sekolah kembang namanya. Anak gue kebetulan sekolah di situ. Setiap hari juga gue nganterin dia, bilang sama orang-orang, lo parkir di mana pagi-pagi? Gue parkir di Aksara gitu. Nggak lepas, ya nggak sih? Mau namanya sekarang A3000, di belakang ada RRO.
Tapi secara general tempat ini dibilang aksara. Sampai GPS tuh juga nulisnya aksara gitu ya. Iya, ya kan. Nah, ini kan sebuah apa ya bukti kalau begitu mengakar gitu aksara di sini gitu. Attach ya. Attach. Dan kita ini sebenarnya dulu masuk ke Aksara Bookstore dan menurut gue pribadi Aksara Bookstore itu menjadi lebih tanda kutip gaul lah ya. Hipster-hipster mulai masuk itu ketika Aksara Bookstore itu membuka section musik. Yes. Ya nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Sangat Iya, setuju benar. sekali. Ya kan? Sangat setuju sekali. Dan itu tuh terjadi di tahun 2002 kalau nggak salah. Dan kebetulan di sini ada Ika dan ada gue. Ini dua orang pertama yang di hire untuk ngurusin section musik Section musik. aksara. Bertiga dulu sama Egi. Sama Sama Egi Egi. satu Sama lagi. Egi. Jadi setelah gue berdua ada Egi. Iya. Egi tuh kalau kalian yang suka ngumpulin piringan hitam atau yang pasti Iya. tahu Johnny Buram ya. Johnny Buram. Atau Nama. apa namanya kalau dia jualannya apa Jual apa? enggak nama kan ada Jual akunnya juga. apaan? Dia suka jualan piringan hitam juga kan kadang-kadang kan. Iya. Ya lu kan suka beli dari dia. Oh, ini Apa namanya? Kayaknya semua orang pernah beli dari dia deh. Iya benar Iya. benar. Pasti. Iya. apa ya? Apa dulu? namanya? Akunnya. Akunnya aduh apa gitu yang Udah pasti bukan Dikta Mimi ya. Iya bukan. Bukan. Di tahun ini beda. Itu kayak Ya udah lu lupa. Lupa nggak apa-apa juga. Lupa. ya intinya Ika gue sama Egi itu yang pertama. Jadi mau gimana pun juga semenjak ya maksudnya banyak cerita sebenarnya gimana perubahan yang dirasakan. Mungkin Ika bisa sedikit cerita. Jadi pastinya sebelum kita bekerja di sini dan akhirnya menghidupi tempat ini, kita datang duluan kan. Nah, Aksara Bookstore itu kalau nggak salah udah buka di tahun 2000 atau 2001 kayak. Kayaknya tahun 2000 deh. Tahun 2000 terus pas tahun 2002 itu gue tuh pertamanya tuh apa namanya? Interview buat buku memang. Terus pas udah interview kedua, kita mau buka section music. Akhirnya gue masuk ke music. Oh gitu awalnya buku ya. Nah, sebelum lo kayak datang untuk interview atau melamar, pastinya lo suka datang ke Aksara Bookstore kan? Oke. Berarti lo bisa ceritain sedikit perbedaannya ketika sebelum ada section musik dan setelahnya, setelah lo masuk section musik buka dan tiba-tiba ada perubahan yang terasa dalam artian mungkin orang-orang yang datang atau gimana atau atmosfernya atau Iya bahkan sih. musiknya jadi berubah juga kan akhirnya store music kan akhirnya ngubah mood Store tempatnya music juga. tuh dulu setiap minggu harus bikin store music. Ini mungkin gue potong ya. Ini salah satu tempat yang dulu playlist tempatnya terbagus mungkin di Jakarta buat gue. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Buat gue Iya. enggak bahkan sebelum ada section musiknya. Oh iya, pasti yang diputar apa? Nora Jones. Gua hafal tuh Jones awal. sama Iya, Cook. tapi tempat Sama lain tuh belum lagi ada. Bebel Gilberto. Bebel Gilberto. Bebel Gilberto, iya. Gilberto. Belum ada dulu yang kayak gitu dulu Iya. kan di tempat-tempat Hmm. mana gitu belum ada. Iya bener. Bener banget sih. Dulu gue jadi inget ya kebetulan gue sama Ika dulu bareng masuk ya. Aha. Itu memang di hire awalnya untuk customer service. Ya karena memang semua dulu rata ya buat emang itu buat ngurusin katakanlah di dalam itu pasti customer service. Tapi karena memang section musik ini baru dan kebetulan jadi kita juga bisa berdiskusi langsung juga dengan yang ngajak kita gitu ya. Akhirnya kita langsung kayak ya kita gini aja yaudah kita pilihin aja gitu. Jadi akhirnya kayak Ika sama gue yang bertanggung jawab juga terhadap kontennya ya Kak ya. Termasuk juga store music akhirnya. Jadi store musicnya dulu kan masih pakai CD. Masih CD harus satu-satu harus direkam. Jadi Belum CD ada. playernya itu itu ada bisa dicobain kan dulu. iya itu Bisa ya. Ada. Gue sih inget sih ada CD gantung di tembok dulu tuh. Ingat gak lo? Apa? Nakamichi maksud lo? Nakamichi. Iya yang digantung Iya, di iya, tembok iya. tembok Bilangnya dulu. Nakamichi. Ya, boleh. Iya. Padahal itu mereknya. Itu mereknya kita Iya, bilang bilangnya Nakamichi ya. Iya. Heeh. Gue inget itu tuh. Iya, jadi sekali lagi store musicnya itu playernya di dalam itu di ruang inventory ya kayak. Iya kan itu apa namanya yang ada revolver gitu yang ada berapa biji CD-nya bisa ditaruh ada 5 kalau nggak salah. Ya kan kayak 3 ya. 5 apa 3 ya? 3 ya. Jadi biasanya kita tuh nyampur ada satu CD yang original dalam artian seperti misalnya taruh Nick Drake satu album gitu, Brighter Later gitu ya. Lalu Bebel Gilberto atau Waltz for Coupe gitu. Satu lagi kita bikin kompilasi kayak. Nah sebenarnya kalau dikompilasi sih sebenarnya kadang-kadang kita masukin ngetes karena pada dasarnya gini ya mau nggak mau kan kita dulu datang
berbeda nih sama yang yang bikin aksara lah katakanlah ya, maksudnya nggak bisa langsung juga kita masukin musik yang ada di kita suka lah katakanlah suka, iya, segampang itu gitu. Iya, iya. Masih inget nggak sih Kak yang awal-awal itu, jadi masih kadang-kadang Awal-awal kayaknya kayak Beach Boys dipasang gitu, enggak, ada protes ya. tapi awal-awal sih memang pilihannya memang udah oke sih dari atasan gitu. Iya, iya. Mereka tuh udah mesan white White Stripes Kings of Convenience Iya. sudah ya. dari enggak Belum. kita yang mesen. White Stripes Iya, ya dulu ya. yang gue inget nih sekali Iya, lagi iya. karena waktu gua sama Ika masuk udah ada nih CD-nya. Jadi kayak batch pertama ya Kak ya, yang sudah dibeli sama pemilik gitu ya. Itu udah keren-keren. Nah itu kalau nggak salah yang milih juga si Jason gitu-gitu ya. Jason termasuk makanya ada White Stripes gitu. Iya, Jason Teja Sukmana segala macam teman-temannya lah. Jadi ada White Stripes, White Blood Cells. Itu baru keluar waktu itu. Lalu ada Bright Eyes. Anjir. Ya kalau lalu ada GBB. American Singer Songwriter gitu ya. Iya, American Singer Songwriter banyak. American Songwriter, Iya. bener. Awal-awalnya Bener, kayak bener. gitu. Bener. Ada Guided by Sama- Voices Kak. Iya, Ya. iya. Ada. Iya, itu banyak lagi. Guided Terus by gue pikir Voices, yang kayak nggak ada yang beli ini sih gitu kan. Bright Eyes-nya yang Lifted kan, masih inget kan Kak? Itu yang kayak nggak ada yang beli juga nih pasti nih gitu pikirnya. Tapi itu bener tuh. Iya. Tapi mau nggak mau itu jadi dasar. Yes. Jadi kita ngembangin dari situ sih waktu itu gue sama Ika ya Kak ya. Lo inget gak sih lo waktu ngasih usulan pertama kali apa aja? Termasuk buat Store Music. Sempet gak? Ingat gak? Lupa, mungkin Saint Etienne gitu-gitu kali ya Iya. awal-awalnya. Soalnya gue inget banget gue bikin mixtape sendiri buat Playlist. ngejalin ya. Jadi sebagian lagunya ada dijual, sebagian lagi belum. Maksudnya kayak ngetes aja nih gitu. Jadi stimulan ya. karena waktu itu masih ada kayak gini, misalnya kayak kita pasang ada reaksi nggak nih dari pemilik gitu ya kan. Jadi waktu itu gue inget banget suatu hari gini, gue suka Pet Sounds. Ya, Yes. sahabat sih nggak suka Yeah, Pet Sounds. yeah. Tapi kan embel-embelnya Beach Boys. Iya. Kalau orang umum pasti taunya yang kayak, wah pasti lagunya pantai-pantai nih yang Bentua kalau nggak iya bentua. cheer up gitu, Iya. pokoknya rock gitu kan. Nah, gue masukin materi Pet Sounds di dalam. Ya kan, dan waktu itu gara-gara memang masih ya tadi CD player Revolver, jadi masukin aja satu album lah gitu, nggak apa-apa lah ya. Mungkin ada lagu yang ada Sloop John B-nya gitu, ngerti kan lo? Sloop John B masih nyanyi, yang lain kan agak-agak ya orkestral gitu kan, yang tapi ada Sloop John B-nya gitu. Nah, atau Wouldn't It Be Nice, ada kayak gitunya kan. Jadi suatu saat ditelepon, ada berita, hey, katanya masang Beach Boys ya di toko. Ya iya kan emang. Jadi itu kayaknya temennya ngontak dia akhirnya, ya bos bilang, nih. iya gue bilang iya kok masang Beach Boys di toko. Gue jelasin akhirnya, udah males kan sebenarnya kayak gini kan, maksudnya kayak Pet Sounds adalah kan maksudnya gitu sih. Iya. Maksudnya itu pas buat toko. Lo jawab iya apa ya iyalah. Ya iyalah, gue bilang ya karena Ya iyalah enggak ya iyalah. tunggu dulu, Iya, Beach iya. Boys udah banyak kan gitu. Yes, Jadi yes. ya hal-hal seperti itu harus ada masanya gitu untuk adaptasi sampai akhirnya bisa benar-benar makin variatif, makin eklektik ya sound yang ada di situ gitu. Sama sebenarnya kalau gue lihat juga bos-bos ini belajar dari kalian sebenarnya. Ya bareng-bareng sih sebenarnya. Ya menurut gue ya gitu ya. Banyak Sebenarnya juga kita belajar dari terima kalian. gaji keluar gaji juga. Itu gajinya RP0 bahkan RP. minus. Standar, ya kan? Iya. Iya kan? Kipan kebanyakan, Iya. pulangnya cuma ya ampun Iya. gitu kan. Ini seminggu kan kayak kelar. Scarface ya harusnya ya, enggak? Iya. Ya kan? Tapi si You don't drunk your own supply gitu ya Ah, nggak iya. sih? si Don't get high on your supply. Iya. si Don't get Nakamichi itu buat patokan gue dulu tuh untuk belanja tuh, karena itu Apaan? si bank Nakamichi itu ngaruh banget berarti ya. itu ngaruh banget. Dari dulu tuh kalau gue ke section musiknya terus ngeliat di si Nakamichi ini pasti yang di highlight nih, pasti bagus nih. Jadi gue beli gitu kan. Oh Walaupun iya, gue nggak cerita tahu dulu tuh. dong. Ngomong-ngomong dulu tuh Maya tuh customer dulu awalnya. Iya, Ya betul. gue Customer kita. tuh 2000 Banyak banget belinya anak sekolah 2000. masih dulu masih sekolah belinya Jangka pendek, sekali jangka order pendek nggak? 5, 6. Iya. Terus special ordernya banyak. Special ordernya Iya. banyak banget sampai SM SMA ya gue ya. SMA gue. SMA ya? Kita gembira banget kalau Mayo mau Mayo order. datang. Oke. Iya, SMA. Wih, Mayo nih pasti Mayo, Imo. Mayo. Iya. Imo. Iya. Sebenarnya sih indie rock, cuman Waduh, oke. indie rocknya Berangkat salah nih dari ke Imo ke kali. US nyerempet-nyerempet Farmasis, nyerempet-nyerempet ke Imo. Jadinya
bingung nih antara indie rock apa emo nih gitu. Iya, kalau Jadi, The Pharmacist kan beda, tapi lo rata-rata emo. Lo kok. emo. Sampai kita kenal di Gue internal. juga dengerin gitu dulu. Mayo emo nih gitu. Kan gue customer lo dulu, Mai. Cuman dia up to date imonya. Iya. Imo Dalam. dalam. tapi Dalam. makin Gigi dalam emang sih udah karena lihat gigi. Bright Eyes gitu kan. Terus Ada Iya. ada Copland gitu kan. Oh, udah. Kalau lo keren-kerenin aja lo sekarang. Tahu. Tapi Gak apa juga lagi, Mai. Tapi saat itu emang lagi zamannya. Iya, lo kan Lagi main zamannya. trompet juga Ska kan setahu gue. Iya, benar main trompet juga. Benar. Ya, jadi buat orang yang nggak tahu Mayo seperti apa dulu, ya manusia berproses ya. Panik Yes, at the yes. Disco ya dari jelek dulu jadi bagus, ya nggak sih? Sekarang Ya nggak sih? sekarang jelek lagi. Sekarang jelek lagi. Hancur. Ya ini gue tuh ngeliat Kak, pengejauhan Mayo tuh Panik at the Disco menurut gue. Panik Iya, at the Disco kan benar-benar. anjir album pertama, iya buat anak-anak remaja pasti suka. Kita Tapi benci banget. kadang-kadang gini, oh ini Mayu pesennya ini, pasti ntar hits nih lama-lama. Iya. Maaf ya. Iya. Diikutin kalau Iya, kita iya. Jadi- dulu kurang. Iya, Waktu gimana kurang ya? dalam. Awalnya Emo. tuh ya emang suka elektronik juga. Jadi kayak dia Effect tau gak dia Iya, Effect? iya. Dia Effect tuh kan teman-temannya geng-gengnya kayak Paradise Boys, which is Paradise Boys tuh kalau tahu itu membernya Poolside sekarang. Jadi dulu gue beli, ya teman-temannya emang begitu. Jadi yang ada di situ nyampur dan ada indie rock yang jalur kanan, ada yang indie rock jalur kiri. Nah, gue gak tahu jalur mana tiba-tiba masuknya ke emo gitu kan. Masuk surga yang kanan, yang kiri masuk neraka. Iya, gue lurus cuma ini. Ya, ketemu sama ini shopkeepernya lebih canggih-canggih banget nih gitu kan. Dulu di situ bisa nyobain lebih enak gitu kan. Kalau dulu sebelum kayak ada store music kayak Aksara tuh kayak tebak-tebak buah manggis nih. Ini lagu kayak apa nih, zamannya kaset ya gitu Fit ya. Misalnya kayak zamannya kaset. CD juga di umumnya tempat nggak bisa Nggak dicoba. bisa ya. dicobain, segel, seal kan gitu kan. Kalau di Aksara kan dia buka bawah tuh, buka bawahnya atasnya Adalah masih trik-triknya. ada trik-triknya kan. Bisa di style Iya. ya dicobain. Nah dari situ udah suka beli CD dulu di mana lah, nitip teman di luar atau di mana gitu. Pas ke Aksara CD-nya tuh banyak banget. Ya udah wishlist ke Special order ya. special order. Ya udah ketemu sama dulu siapa sih yang anak PL tuh? Mas Koro. Baskoro. Baskoro. Iya. Trio Utomo bukan? Ada Kara, ada PL Baskoro juga. juga. Iya, Ah, berdua. jadi apa? Ya udah ngobrol-ngobrol diracunin banyak banget, terutama sama David. Udah harus dengerin ini makin banyak, makin luas. Ya udah akhirnya belanja lah. Ya, Gitu. kalau gua kan emang biar lo belanja aja. Tapi Itu emang marketing. tapi ini bener nih Mayo nih. Enggak, gue jadi pengen ngomong nih. Ya mungkin di toko-toko CD yang lain itu tuh itu kekurangannya tuh nggak bisa dicoba, apa referensi kurang kan, apalagi zaman kita Fit belum ada internet lah dulu gitu loh, sampai referensi thanks to lo kalau beli kaset aja tuh lo jadiin referensi gitu loh. Betul. Iya Ya, kan, ada thanks to band-band Iya. juga kan. kita kenalan sama orang baru gitu bisa dari kaos doang, oh lu suka ini juga ya, kayak kita menemukan jenis kita tuh susah banget kan dulu kan. Nah Aksara menurut gue dulu section musiknya itu tuh membukakan apa tuh ya, gini ya, gimana gue ngomongnya, tapi di Duta Suara misalnya gue nggak bisa mesen apa yang gue nggak tahu kan, mau tebak-tebak buah manggis salah ntar gitu loh. Kalau di Aksara bisa tuh. Iya. Itu dan mungkin kalau gue ini ya maksudnya gue simpulkan, mungkin kalau yang lain itu toko aja gitu. Yes, ini Iya hub ya. Kalau ini kayak semua akhirnya nongkrong ngumpul jadi bahasa noraknya tuh jadi kantung budaya gitu. Wah tapi emang Tapi bener, emang iya kan? bener banget. Iya kan? Jadi karena balik lagi mungkin ya kita bahas lagi salah satu faktor bukannya adalah section musik hadir. Ya. Bahkan saat openingnya itu ada Moka main ya. Moka. Iya, Ah, iya, kayak iya. Moka main. Jadi ada musik Iya. band anak-anak main di Aksara gitu. Dan sebenarnya gara-gara Aksara Musik akhirnya ada Aksara Records. Iya. Sebenarnya itu betul. terusannya. Jadi memang Iya. sedemikian rupa gitu. Lalu balik lagi customer service-nya Aksara Bookstore isinya macam-macam, apalagi yang di musik. Maksudnya dalam artian ada Tony Brandal, Nah, itu gue juga ada pengen Hans. nanya Jadi itu tuh, anak-anak band, ada Leonardo Ringo, Iya, ada iya. di buku ada Tika,
Lalu nanti Iya. nantinya ada Dipa Barus, Yes, ada benar. apa? Isinya begituan gitu. Iya itu juga tuh. Jadi kalau kita perlu di kumpulin highlight ini, tuh. ya Merdi juga kerja di Aksara gitu. Iya, Maksudnya betul. kalau kita kumpulin semuanya ngeri banget line up-nya buat anak-anak sekarang kali ngelihat gitu ya. Kalau dulu sih kayak ya Iya. udah emang kita doyan aja gitu. Iya, Bang. Dan gara-gara itu kan kita teman-teman kita nongkrong juga. Betul, Akhirnya betul. band-band pada nongkrong di Aksara. Yes, benar. Ya nggak Kak? Ini apalagi Ika bisa ceritain dulu, mungkin dulu ini sih kita juga ngundang band sebulan sekali apa seminggu sekali ya? 2 minggu sekali 2 buat minggu main di sekali belakang. ya, buat main di buat main di belakang. Tomorrow People Ensemble 2 minggu Tomorrow sekali. People main. Ensemble. Iya ada apa namanya Kak Afternoon Jazz ya kalau nggak salah. Karena gue mulu yang bikin poster ya, gue inget banget ya. Oke. Iya gitulah. Terus Apa kita namanya kafe di belakang dulu tadi? Ya kafe belakang. Kafe belakang. Kafe Iya, belakang. itu nama yang baru kita ngobrolin tadi ya. Gue kabel, lupa sampai kabel. hari Cek, kabel. Kabel. Asal jangan kakang. Kakang. Kafe belakang. Iya. Nah ini dia. Jadi kan emang di Aksara Atas tuh ya sekarang jadi dingdong ya mungkin ya. Yes. Dulu itu kan apa namanya restorannya William Wongso ya Kak ya. Awalnya W dulu, terus W. jadi Kasa. Jadi Kasa di kemudian hari tapi Hmm. William dan yang di belakang juga William sebenarnya. Cuman di belakang lebih kesrek nih. Oh. Jadi di depannya tuh section yang paling kita suka Kak ya. Maksudnya itu buku-buku desain. Ya. Lalu tiba-tiba ada semacam ya coffee shop sih sebenarnya modelnya, tapi nggak terkenal dengan kopinya gitu. Tapi ya udah kita nongkrong situ karena boleh ngerokok. Boleh ngerokok. Boleh ngerokok di belakang. Jadi kita dikit-dikit ngerokok di situ, ya ngapa-ngapain lah. Kasir masih di depan Fit ya. Kasir Bunder masih bunder gitu ya di depan ya kalau nggak salah. Iya, Oh ada. iya di tengah. Di tengah. Di tengah. Nah, jadi Iya. pas pintu masuk kasir melingkar itu gue lihat kayak di luar banget nih. Ada lampu Keren merahnya banget. Kak ya. Lampu merah. Lampu gantung Iya, merah. iya, Jadi iya. dari luar tuh kelihatan lampu gantung merah. Waktu saya zamannya Firzi ya dulu ya. Firzi ya itu Firzi. juga tuh. Iya, Firzi itu juga Firzi. seorang Alumni ya. musik juga kan Iya. sebenarnya. Maksudnya modelnya gitu. Jadi akhirnya ketika semua nongkrong hadir di situ makin banyak acara jadinya, makin banyak band-band yang main. Ya udah. Jadi terciptalah movement gitu. ya. Kalian Seperti itu. Movement iya, banget. jadi movement Tanpa itu. disadari orang. Iya. Tapi kan dasarnya cuma nongkrong doang sebenarnya. Iya, betul. Dan mungkin gara-gara itulah sampai sekarang kita kenal Aksara gitu. Iya, betul. Walaupun mungkin dalam prakteknya nggak gampang untuk mempertahankan tempat seperti yang seideal itu ya nggak sih? Ya kan dengan kelebihan kekurangannya pastinya. Ya. Dan kemudian hari akhirnya si section musik ini harus hilang dan akhirnya masuk Monka Magic Iya, betul. ya nggak sih? Di tempat yang sama ya. Di tempat yang sama. Iya, Tempat sama, yang iya. sama, Di iya, titik tapi yang di sama. skat ya? Skatnya Iya di beda kan ya? skat kaca. Di sekat kaca, iya. Nah iya. nih kalau kita ngomong Monka Magic nih kita harus ngobrol sama Oyan Ayo, ya, Mayo iya, nih. betul. Nah betul. Mayo ini memang benar ceritanya Ika tadi customer loyal lah, super loyal gitu Iya, ya. iya. Dan di saat dia rajin belanja pun perkembangan musiknya dinamis ya Kak ya. Benar, benar. Sampai inget banget tuh waktu itu dia yang bawa apa plat-plat disco ke Bandung ya. Ya Meh. Bandung. Pokoknya setelah kayak imo-imoan gitu tiba-tiba lo elektronik soalnya gue inget. Emang awalnya sebenarnya emo kan, asik. emotronik sih. Ska apa Imo nih? Semua sih kayak Yesi Art. Semua genre kayak. Iya. Ya, iyalah, jadi iyalah, iya. dulu pernah nih kayak kejadian lucu ya di luar ini ya, kayak apa ya, kayak beli CD, terus di mobil itu udah ada kayak dua apa softcase yang gede tuh. Nah. Itu kan dulu zamannya belum ada iPod kan gitu Iya. kan, Oh, CD, masih iya, CD iya, kan, CD. masih CD Iya. player gitu kan. Iya, Jadi iya. ke sekolah tuh waktu SMA tuh kayak setel CD tapi pengen BM gitu. Ini cuma satu lagu, akhirnya bawa softcase yang isinya satu softcase itu 200. Gue bawa dua, berarti 400 CD tuh CD. di mobil. Itu ngapain? Gue gitu kan, gitu gue. Ngapain bisa BM kayak gitu tuh? Dari SMA udah Nah, BM. ya? udah BM gitu. Sampai dulu main game aja itu CD numpuk gitu kan di Iya. sebelah sama CD player sama Iya. earphone lah gitu kan. Ya udah akhirnya ya itu cerita lain. Akhirnya gue tuh pernah blogger music, jadi kayak sharing musik yang bagus itu apa yang menurut gue itu oke gitu, gue share. Nah CD itu masuk akhirnya tuh ke komputer gue, ke iTunes, dimana CD-nya itu stay di shelf aja gitu, dan tiba-tiba ada download ya free download yang ya dulu sempet
kontroversi sih untuk free download gitu kan. Ada yang bilang nih bajakan nggak boleh nih, nggak boleh nih, nggak boleh nih, copyright gitu kan. Nah sekarang tapi udah berubah gitu kan. Nah itu pernah gue bawa CD gue tuh ke Bandung karena gue mikir hard disk gue tuh crash 2 tera gitu kan. Terus wah pusing tuh, mau ingat lagi juga nggak akan ingat 1 tera gitu, apa aja isinya gitu. Untung ada Last FM dulu ya, bisa scrolling gitu-gitu untuk tahu apa yang lo style gitu kan. Nah akhirnya gue mikir ya udahlah sini CD semua gue bawa ke Bandung, tukar sama piringan hitam. Kenapa gue tukar sama piringan hitam tuh? Di mana tuh Mai di Bandung Mai? Kalau boleh tahu Mai. Itu di Kopo. Oh si ini DU bukan. Siapa namanya? Fandi kan? Fandi. Oh iya, itu Fandi. sama. Itu Iya. bandar gue juga dulu Iya, zaman kuliah. Iya, jadi gue pengen punya piringan hitam karena emang dulu cuma punya beberapa doang, tapi emang nggak dimainin gitu kan, dikasih lah gitu sama temen. Ya itu gara-gara itu, terus gue tuker, mau nggak nih, gue punya CD banyak nih, ada emo, ada ini alternatif, ada rock, ada ini, ada sekitar 1000 berapa lah, 1000 lebih. Terus Fanny bilang boleh nih, aku juga ada nih berapa dus nih piringan hitam, lu bawa aja, tuker guling ya, tukar guling. Gue bawa itu 1000 dalam satu mobil sedan. Lu bayangin gitu kan. Nah biasanya orang tuh kalau ke Bandung pulang tuh macet tuh bete banget kan. Iya. Bete banget. Nah ini beda nih At. Iya, cover ya. Iya kalau Semangat iya, ya. iya, iya, Semangat itu juga. ya. semangat Iya, banget. iya. Ini kalau macet Lihat cover. seneng. Tarik satu, Iya, iya, Lihat-lihat iya. ya. Ini apa Paham nih, gue apa? rasanya tuh. Tiba-tiba klakson dari belakang gitu. Iya, iya, iya. Setengah-tengah plat ada lobangnya lagi. Iya. Nggak, Ada tapi gue menikmati hal yang sama kayak Mayo gitu tuh. Kalau gue sama Merdi dulu tuh ya, digging di mana gitu tuh, pulang tuh. Kan kita pernah. Iya juga kan? pernah. Enggak, yang gitu di pangku dari- gitu. iya, Di pangku. Dilihat-liatin terus. Iya. Udah kayak bawa Di anak pangku padahal nyetir tuh dia tuh. Waduh tuh enak banget rasanya Mai. Gue tahu tuh Mai. Rasanya Mai. Tapi itu mantap box sih. isinya apa tuh Mai dulu? Itu Elektronik inget kan, nggak? dance music kan. dance music. Nggak, Ya, apa, udah ada disco, yang lo, disco, ada yang disco, lo ini banget soul. wah gitu. Nggak tahu Nggak tahu, karena lupa. emang waktu itu Masih belajar kurang kan lo lebih ke disco 80-an, kebanyakan 80s ya, 80s cuman 80-an ya disco. Dan plat disco pertama gue tuh gue ingat banget tuh Belle and the Beast tuh karena covernya lucu banget gitu. Jadi ada cewek sama cowok, yang si ceweknya ngejilat si cowoknya tapi lidahnya panjang banget. Gue bilang ini keren banget ini plat pertama gue nih disco nih gitu kan dengerin. Ya udah akhirnya gue putusin untuk karena gue seneng banget nih sama Aksara nih, kayak rumah gue sendiri gitu kan. Ketemu David ya gitu, ketemu Ika, ketemu ya itulah. Terus akhirnya gue ngajuin untuk section musiknya karena udah mulai CD udah mulai menurun saat itu Iya. Pit, ya. Iya betul. Karena banyak download kayak Napster, Kaza, terus Torrent ya. terus ya Soulseek apa segala macam. Akhirnya disetujui, ya udah akhirnya bukalah Mongka Magic gitu. Sebenarnya Mongka Magic tuh awalnya juga gue juga order plat di Aksara Iya. Music dulu gitu. Nah, gue dulu pasiennya dia dulu. Gue kenalan juga karena emang gue pasiennya dia dulu, beli pelat dulu. Waktu masih online. Masih online. Masih online. Iya, online. Kaskus ya? Kaskus. Nah, Wah, Kaskus. iya, 2008 Kita dulu. COD dulu di tempat Lian. Ya betul, Nah, betul, itu. betul. Oh, Gua kenalan gitu. Mayo tuh di situ dulu. Jadi yang baru-baru kadang-kadang Iya. ya udah kita mau pesen apa gitu. Ya udah barengin aja gitu. Gue lupa lagi tuh apa tuh ya. Gua iya. Akhirnya gue pesen. Jadi setiap datang senang tuh pasti tuh arah Aksara tuh gitu kan. Gua Mayo belanja ya Disambut ya. disambut ya gitu. Dikasih kopi. Santet merah, merah. Kasih kopi. Tapi emang jiwa pedagang gitu kan. Ya kan? Iya. Jadinya ya udah nih ini buat teman-teman jadi ya udah nih Iya. gue share gitu kan. Ya udah singkat cerita Mongka Magic established tuh kalau nggak salah 2010 2010. di mana itu ya ada sama partner gue juga satu, terus Siapa? Siapa kalau boleh tahu? sama Rio namanya. Anak PL bukan? Anak PL ya? ya. Iya. Anak PL. Pondok Labu. Bukan. Gasper dong, Gasper. Ada ER-nya nggak? Bukan. Ada ER-nya nggak belakangnya? Nggak ada. Udah gitu, udah selesai buka,
mau hire siapa ya gitu ya gitu kan. Nggak mungkin kan kita hire orang yang nggak tahu musik gitu, pasti ya teman-teman dulu, teman-teman itu yang emang order di gue, yang di mana itu kalau sekarang pasiennya terkenal Dokter Yes. Dokter Ya, itu kan ada ceritanya juga tuh. ya, Cang Iman ya. AKA Chang Iman ya, Chang Iya, Iman iya, ya. iya. Satu lagi itu Ekrik. Wah, Ekrik. Ekrik, Afat. apa? Gila Afat, gaul ya. banget gila. itu dia music freak semua itu, Iya, dua-duanya yes, music benar. freak. Jadi ya udahlah, dua itu aja deh, tarik deh gitu. Ya udah tarik, karena dia juga suka sama piringan hitam sama plat. Ya udah, jadi customer service-nya mereka berdua. Iya. Dan gue ngerasa kayak ini kayak Itu bisa pasien banget. pasien lu juga kayak gue juga lu nggak dulu? main? Iya sama. Iya ya, sama ya. Iya sama. Saat online Kan, mereka tuh Iya. ini Kan aktif ya. gue ngimonya sama Ekrik juga. Oh iya iya, Mikey ya dulu ya. Ngomong-ngomong waktu masuk ke Aksara, maksudnya toko fisiknya Mangka Magic ada di Aksara Bookstore tahun berapa sih? 2010. Oh 2010 itu ya berarti ya. Oke. 2010. Itu gue masih loh, maksudnya waktu gue keluar dari Aksara, gue masih tetap continue siapapun itu yang nerusin. Pesan platnya dari sini memang. Ya. Iya. Ya kurang lebih memang waktu itu yang baru-baru ya emang pasti di Aksara kan Iya. keluarnya gitu kan. Pas Mangka Magic gue juga masukin dari yang lama, title masuk yang lama reissue sama yang baru-baru yang lanjutannya juga lah, lanjutannya kayak tadi CD yang lo sebutin gitu kan. Tapi versi platnya. Referensi platnya. Jadi kayak ya udah pas gue masukin ternyata banyak nih antusiasnya kok, kayak yang beli. Oh gue gak kenal, maksudnya kayak orang baru, diverse gitu kan. Terus ngeliat belanja, nggak taunya pas gue survei ya emang sebenarnya bukan di survei sih, maksudnya emang di luar negeri pun juga lagi naik daun gitu. Piringan hitam. Piringan hitam. Itu gitu. sampai masuk itu loh, gue inget tuh. Sampai masuk biro statistik terkenal gitu. Riset tentang piringan hitam, MP3 sama CD. Di sini. Oh enggak, di maksudnya overall di dunia gitu. Di dunia, Oke. bironya tuh biro terkenal gitu deh, biro statistik terkenal. Gue inget tuh. Gue Iya lihat ada namanya siapa? apa apa gitu. Iya dia kayak menstatistik kayak CD itu drop berapa persen di tahun Iya, ini, final records itu naik berapa persen increase gitu kan. Itu berdasarkan itu aja sih gue pede gitu kan. Jadi kayak wah pede aja lah gitu kan. Dulu juga Aksara juga ada pelatnya sebenarnya gitu. Walaupun dulu lebih ke single ya Fit ya. Banyak ya. Iya, ini juga bisa diceritain sih sebenarnya. Jadi ya Aksara itu awalnya CD semua ya Kak ya. Sampai awalnya CD akhirnya semua. karena gue sama Ika sama Egi itu main piringan hitam dari awalnya, kenapa nggak ada piringan hitam ya di sini? Nah, awalnya kita mesen ngobrak-ngabrik si distributor. Iya, mesen buat kita tapi kan beli di sini Iya. awalnya. Jadi kayak ya udah deh kita tes deh. Kita beli beberapa, kita input aja, tapi purchase-nya di Aksara. Iya. Jadi Aksara benar. Terus pesen deh dikit, Iya. lama-lama dibantu sama almarhum Glenn. Almarhum Glenn buat yang Betul. musik Buat yang musik dance lah katakanlah. Yes. musik dance itu kan dulu juga supplier dari Jepang. Nah, Tapi balik lagi awalnya tuh gini. Jadi supplier utama buat CD di Aksara itu supplier besar. Maksudnya tuh kayak sebuah apa ya bilangnya distributor besar di Amerika. Itu yang paling gede Paling kayaknya gede di deh. Paling Amerika. gede. Nah, jadi dari awalnya tuh cuma buku katalognya Uh-uh. sampai akhirnya kita punya akses untuk dia bikin web. Kayak website, Jadi- tapi websitenya personal gitu. Jadi gue pertama Kita belinya- pernah lihat sih, soalnya karena dulu kalau misalnya mau pre-order CD bisa lihat langsung di Iya, in-stock atau website enggak kan, gitu. Itu online kan? Nah, online. jadi gue sedikit cerita, yang pertama yang buku itu masih distributor pertama. Jadi kita pindah ke distributor lebih gede. Yang pertama namanya Norwalk. Iya. Masih inget kan buku? Iya, tapi itu Iya. lucu banget. Iya. Jadi kita kan ngelihat band apa yang pertama kali ada di buku itu di list, inget nggak? Iya. Apa? Ini Cek, apa cek, nih? cek. Cek ya karena Nah, tanda ini seru ada 3 seru kali. gitu. Louder Up Now ya, apa sih? Louder Up, iya Louder Up Now itu albumnya ya. Belum deh itu. Me and Yuliani Down by the Schoolyard. Iya. Iya. Nah, si itu Norwalk akhirnya pindah ke AZ ya, kayak gede. Nah, itu Ada satu baru lagi, Fit. online. Ada satu lagi. Apa? What's Oh, itu ya, itu lain lagi ya. Tapi ini yang paling gede nih. Yang Iya. nah, Itu dia kayak menaungi semua label emang di situ gitu. Nah, jadi karena kita suka piringan hitam, jadi kan kita asal ngecek piringan hitam baru, kenapa selalu nggak ada stoknya ya rilisan-rilisan baru ya?
Akhirnya kita iseng, jadi kayak gue pribadi nih, mana yang ada stoknya ya, gue buka-bukain semua rekaman, ya kan Kak ya, jadi gitu kan. Wah ini Smashing Pumpkins, Simon's Dream masih ada loh gitu. Dan akhirnya kita pesennya berapa gitu ya, dan tiba-tiba datang ya Kak ya, datang cuma 3 misalnya kita minta. Betul. Jadi itu benar-benar lu harus ngulik gitu. Nah yang paling gila akhirnya kita baru sadar tuh kalau ternyata plat-plat tahun 90-an masih banyak dead stocknya di situ. Tapi jumlahnya sedikit. Jadi ya udah kita kalau begitu ada kita pesan. Itu harganya udah $100 ke atas di luar, aslinya. iya. Itu masih harga asli. Makanya kita punya Simon's Dream masih segel first pressing. Itu tuh di situ contohnya. Gue beli Wilco Being There 2 biji, 1 gue kasih si Mertung. Iya, jadi kayak gitu-gitu gitu yang iya Kak ya masih inget kan gitu. Nah sampai akhirnya kita suratin, lu stok platnya apa ya dong, kirimin dong. Akhirnya dikirimin jadi satu sama dia. Ini gitu. Gue tuh sampai dikasih ininya, sampai dikasih karena seringnya belanja kali ya gitu, sampai dikasih akses buat buat itu. Iya, itu dulu akses kita buat ngecek itu in stock atau enggak. Iya. Karena dulu tuh kalau add to cart itu berarti available, kalau misalnya back order itu bisa lagi ada, bisa lagi enggak. Tapi kalau special order udah pasti agak susah tuh nyari. Dulu ada satu album yang baru rilis tapi udah habis duluan sama gue sama David, gue inget banget. Interpol. Oh iya. Interpol. Baru rilis banget tuh album pertama, terus kita dengerin, wah ya itu pesen platnya cuman 2, satu lu satu gue, kita langsung beli. Turn on the Bright Lights dulu first pressing platnya cuma dapat 2, gue sama Ika doang yang beli. Tapi setidaknya kan kita pikir wah ada dong di katalog kita pernah jualan. Kita taruh aja di atas gitu. Sok-sokan. Tapi punya kita padahal. Ya bahkan Sorry udah sold. Bahkan kita tuh sampai Sold out. karena kita memang pengennya ada plat makin lebih banyak ya waktu itu. Jadi misalnya ada plat apapun ya kita beli aja dulu gitu. Dan sebenarnya sekarang platnya udah pada mahal. Jadi kayak Audio Slave masih ingat kan Kak, kita taruh di atas nggak ada yang beli. Itu sekarang berapa harganya? Jijik banget ya. Iya, lalu ada yang lain-lain lah. Ya Itu sama kayak Jens Lekman baru-baru ini kan dia tarik semua album yang lama-lama itu di reissue kan sekarang? di apa namanya di stop untuk reissue-nya, dibikin lagi reissue yang baru tapi aransemennya dirubah gitu. Nah itu mungkin bisa dilihat yang punya Jens Lekman album apa yang ada Quartadella-nya itu udah mahal banget tuh harganya itu. Kalau udah bosan mungkin bisa hubungin Mayo tuh. Udah bosan Silakan di nomor di bawah ini. Cek. apa sih Jens Lekman? Oh You're So Silent Jens. Iya. Sama. Kalau yang albumnya yang ada Night Falls for Quartadella. Quartadella itu setelahnya. Jadi kan yang pertama kan yang yang How I Wanted to Be Your Dog ya atau apa? Itu kan kalau si Oh You're So Silent Jens itu kan kompilasi sebenarnya ya single-single ya. Gue tahu juga yang segmen kayaknya dulu diinin sama Aksara ya. Ada rilisan kaset Rilisan ya? Dulu kaset, CD. Kaset? Enggak ya? Enggak. Oh, Pel Enggak, itu Kalber. yang si Quartadella itu dirilis sama Fast Forward kalau nggak salah ya. Oh, Fast Forward. Oh, iya. masukin di Aksara juga dulu. Tapi dijual di Iya, sini. dijual Iya, di itu. sini. Iya, itu. Iya benar. Yang ada itu si Pel Kalber kayak. Pel Kalber kita yang rilis. Ya, Aksara Records Labrador, kan. gitu, Club 8 gitu berapa. Club 8. Iya. Ya akhirnya mereka main semua kan di sini termasuk si Jens Lekman. Yes. Ya Jens Lekman ya itu semua tuh makanya kayak Kings of Convenience itu sebuah contoh bagaimana dulu awalnya kita jualan di sini sampai gede, salah satu penjualan paling banyak kayak mungkin sampai akhirnya datang doinya. Iya. Jadi dulu memang ada researchnya Hanin kan, kayak kita mau manggil band luar nih apa nih, ya udah kita lihat aja dari yang paling best seller apa, namanya keluar si Keosi. Si emang lagunya Tapi bagus terbukti juga. tuh waktu jualan tiket kayak cuman berapa, Oh iya cepet cepet banget. banget ya habis. Iya, yang di upper room tuh gue inget banget itu pertama kali Soundshine bikin acara ya. Ya, itu kayaknya event Soundshine pertama. Dan itu masih sepak tuh awalnya si siapa? Arlan. Iya. Arlan masih awal masih sepak banget, lama-lama Nggak mau pulang. Kaget, cair nggak mau pulang. Nggak mau sebulan. pulang. Iya. Oh, boleh. Nongkrong Tahu gue ceritanya. di kafe belakang nongkrongnya. Kafe belakang. Pagi-pagi udah ada Arlan di kafe belakang. Iya. Terus kalau ada lagunya Jens Lekman, Happy Birthday, dia goyang gini-gini. Joget gitu dia di belakang gitu Kak, gila. Kan temannya dia Jens Lekman ya. Terus sukanya dia apa? Teh botol sosro. Oh iya, teh botol nyari- sosro. Nyarinya teh botol sosro mulu. Gue bingung gitu kenapa orang bule. Karena mungkin taste tea-nya itu beda kali ya sama yang di negara dia gitu kan. Ya beda lah pasti. Makanya waktu yang kedua kali dia datang, waktu begitu sampai di Soekarno Hatta,
Dia nyari lari tiba-tiba nyampe lari ngapain dia? Ternyata beli teh botol. Terus dibuka dia minum teriak Indonesia. Gitu. Ya enggak teh botol. Iya. Habis itu lama tinggal di sini tuh ya, sebulan Iya, ya. lebih katro, ya. lama-lama katro. Iya. Ya akam sih. Wah nih mic tram juga. Di Kadija nih. bentar Mic lagi. tram juga iya. Sempat ini ya kan di DJ set dulu ya. Sempet di J7 Di Mana House ya? Di Mana? Mana iya. Nah itu dari Bandung gue yang nganterin, jadi mereka kan show di Bandung. Terus pas pulang ke sini dia nggak mau lewat tol, jadi kita lewat jalan yang lama Subang. tuh apa sih? Ya, apa Dekat namanya? Subang 5 Iya. jam. Iya. Terus berhenti. Jonggol, Mau ngapain? jonggol. Berhenti mau ngapain? Mau denger jangkrik. Boleh. Kita tungguin Denger di jangkrik ya? samping sawah Jangkrik. gitu, terus dia jalan-jalan gitu. Seni banget lah dia emang gitu ya. Ya begitulah itu ya bagian dari aksara lah ya sampai waktu zamannya Monka tuh gue inget yang Mayer Hawthorne ya. Malam-malam. Mayer Hawthorne Iya. itu dia dari Bali ya waktu itu ya, yang flightnya itu delay dan itu ada press conference di Mongka Magic itu emang jamnya tuh sebenarnya jam 10 harusnya kalau nggak salah pas Malam ya. closing. Tapi itu yang nunggu tuh banyak banget Iya. dan pesawatnya kita ngomongin delay tapi nggak ada yang mau pulang gitu. Orang-orang emang benar-benar tungguin. Dan si Mayer pun juga ditanya, ternyata dia emang udah nggak apa-apa delay tetap dilanjut di press conference-nya dilanjutin aja gitu. Mau jam berapa juga mau cuman berapa orang yang mau ketemu, oke, nggak apa-apa, it's okay gitu kan. Pas dia datang, kita buka gate untuk press conference dan tanda tangan Iya. atau apalah foto bersama segala macem. Gue lihat ini kok masih banyak gitu Iya. orangnya, padahal pas gue liat jam udah jam 1. Iya masih rame ya. Udah jam 1 Iya. itu udah lewat dari ini kan apa jam yang kita tentuin gitu. Ternyata ya dia baik banget sih emang Iya. kayak kasih tanda tangan, foto apa gini emang orangnya supel banget gitu kan. Terus main ya waktu itu bikin acara ya, main di mana sih waktu itu? Di Senayan yang di taman apa sih? yang Di Yang GBK, acara iya. Sunshine juga. Fashion Iya. juga ya Ah, itu, sama Stones Throw itu kan. iya. Stone Throw, iya, betul. iya. Iya. Iya, di situ ya seru sih waktu itu. Iya. Dan si lu Monka Magic itu berapa tahun ya ada di Aksara ya waktu itu ya? Dari 2010 sampai 2016 17. 16. 6 tahunan ya? Ya 6 tahun. Lu masuknya kapan waktu di Monka Itu Magic? 2014 apa 13? 13 saat. 2013 dulu. Diajak Mayo sini dulu. 2013 ya. 2013. Jadi 2016 nggak ada. Lalu jadi yang model sebelum yang sekarang itu toko piringan hitam akhirnya digantikan oleh Lala kan. Lala Record, betul. Toko piringan hitam iya Lala Record. Lala tuh Randy sama Ya, Samson. langsung ya. ya, maksudnya dari Monka terus off nggak ada terus langsung Lala. Langsung Lala. Langsung betul. Cuma dulu Mongka tuh sering banget bikin event sih. Jadi Iya. kayak Record Store Day Record pertama Store Day mungkin. pertama, iya. Yes. Iya. Record Store Day Episode pertama. pertama di sini. episode pertama di itu dong, The Majors dong. Enggak di Bukan sini. dong, itu Di namanya sini yang Yang ada ada- kelawar yang malam ada yang talk show kita bikin segala. pameran The Shocking Saking yang cover-cover. iya. Record Fair kali itu. Yang di sebelah tuh Enggak, RSD. Record Fair, kalau yang kita Record Store Day. yang 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 di- lu ada talk show juga. Iya. iya Apa? yang lo Yang ngasih harian. gue The Shocking Saking Days gue. Yang gue main, gue Alvin David main, pulangnya boleh dapat The Shocking Shaking Days. Iya itu. Itu ya. Itu menurut gue Ya maksudnya poinnya tuh dulu kayak setiap bulannya tuh ada inilah, ada apa namanya, ada gig lah, kita kerjasama dulu sama motivasi. Kula Stufa sama Alpha Alpha ngeband, Iya, iya. terus bikin acara lagi The Shaking Days gitu kan, kita kasih plat aslinya, covernya Iya. sebenarnya. Ini yang Ah. support David nih kalau gitu. Fit tolong Fit, Biasa nggak so punya asik aja. nggak punya Fit ini aslinya. Pameran cover dulu ingat Pameran gua. cover. Soalnya gue inget ada yang The Shocking Saking Days. Tunggu gue lupa deh. Yang cover itu yang The Shocking Saking Days sama satu lagi yang cover favorit. Ya nggak sih? Yes, yang cover favorit ada Iya, gua cerita Nah, sedikit description-nya Ya, gitu pas kenapa apa ya? suka. Itu acara apa ya, Meh?
Itu anniversary biasanya. Gue naro dulu tuh. Ingat Itu gue naro dari setting Rolling Stone yang mana? Rolling Stone, Saturday Dari Majestic Satanic Request. Majestic Oh iya, Request Satanic yang Majestic. Kalau gue hologram pokoknya Cheap tuh. Thrills gue ingat banget. Iya iya, itu iya. itu pas anniversary dan Anniversary ada itu ya? ada bandnya dulu juga ada. Sebenarnya kalau mengingat ini Radio Rupa Oma nih kan ada Rock and Roll Mafia ya, Apanya? DJ set ya. Iya, iya Oh, betul. iya, Iya, nanti. Sebenarnya pertama kali opening Monka Magic dan anniversary itu kita ngundangnya juga Rock and Roll Mafia. Iya, benar. Oh iya, gua Main. lupa tuh. Dan disitulah jadi seru-seruan untuk kayak bisa ternyata record shop digabungin sama live band gitu, ternyata works banget gitu. Dan abis itu ada ballads and cliche, ada apa gitu kan. Dan nerusin Aksara dulu tuh berarti. Benar Jadi, ya, Aksara kayak gitu dulu Iya. kan. Iya Kurang lebih. persis. Ya memang benar ya. Jadi memang salah satu kesimpulannya adalah ketika di satu tempat itu ada satu section yang amat sangat musikal ya. Iya. Mungkin adalah bentuk seni yang paling cair juga ya. Iya, iya. Itu pasti akan lebih dinamis ya, akan lebih seru ya. Ya nggak sih, Em? Iya betul banget. Ah. Dan ya ini dia nih sebenarnya kalau kita tarik ke sekarang tempat ini A3000 sekarang ya. Yes. Kehilangan Lala kemarin ya, udah nggak ada Lala Records juga udah pindah kan Iya, sekarang kalau nggak betul. salah pindah ke situ tuh, nggak jauh sih dari sini, tapi Iya. Kampon ini tiba-tiba kayak nggak tahu nih, menurut gue pribadi kayak kehilangan arwahnya yang ini Iya, aja ya, kayak iya, maksudnya iya, nggak ada musik gitu, kayak Nggak ada musiknya. aneh deh, Iya, iya. kayak bingung gitu. Nah sekarang udah ada RRO gitu sekarang Iya, di belakang. iya. Benar-benar. Yang ini jadi sesuatu yang Fresh apa ya? sih. ya jadi ya diharapkan sih menurut gue Iya, kali ya. Betul. Karena sebelumnya kalau zamannya ada Lala kan tetap ada acara kayak nge-DJ segala Iya, macam. iya. Karena Aat juga di sini dia ada La Prana ya, maksudnya. Iya, betul. Lo sering dan lo masih ngerasain di era Masih. Lala kan? Masih buka kan kita juga main lagi dulu tuh. Iya, benar. Lokonain trionya kita main pas bukaan Lala. Pembukaan Lala aja kita main Iya, kok di dulu. belakang. Nah, Itu yang hilang sih ya. Sekarang bioskop hilang ya nggak sih? Iya. Kemarin udah sempat ada bioskop kan Kinosaurus Yes. di Aksara terakhir tuh. Jadi A3000 nih tiba-tiba Lala hilang, tinggal RRO nih sekarang nih masuk nih. Nah, jadi Kalau lo pribadi masing-masing harapan lo dengan adanya RRO di compound A3000 ini sebenarnya kalau gue pribadi ya, gue sebagai salah satu tenan nih mungkin di sini gitu, yang juga dulu kerja di Monka Magic, yang akhirnya juga bertempat di bekas Monka Magic juga. Gue menjalankan si Live Rana ini mudah-mudahan gitu ya, ini juga jadi inspirasi buat RRO yang gue lihat juga ini sama movementnya nih. Maksud gue gini, gue bikin si lab ini nih bukan hanya sekedar toko yang menjual roll film dan jasa mencuci. Gue ingin membuat tempat si Lab Rana ini menjadi sebuah hub buat semua komunitas, bukan cuma orang yang suka foto atau orang apa gitu, semuanya bisa nongkrong di sini nih. Spirit itu yang pengen gue tanemin sama anak-anak gue nih gitu. Makanya jadi anak gue mungkin ada acara Lab Rana takeover, ada hunting bareng kemana gitu loh. Dan buat RRO ini gue berasa udah kayak gitu. Sama nih nih anak-anak ini juga mau bikin ini sebagai hub berbagai komunitas di sini ya, tapi khususnya musik ya. Jadi besar banget nih harapan gue nih, karena pas ini fresh nih fit buat gue nih, fresh dan gue akhirnya bisa denger lagu lagi. iya ya, sempat kosong gitu kemarin gitu kayak Iya, Dead Air, tau kan lu? iya Dead Air makanya. Dead Air gitu. Nah ini gue bisa denger lagu lagi di sini, bisa ketemu orang-orang baru di sini. Iya. Itu selalu menarik kan, gitu. Dan mungkin di satu sisi bukannya nggak ada sih, maksudnya musik di Iya, 3000, iya, maksudnya bukannya ya, di nggak atas ada. kan ada apa namanya Ding dong. dingdong ya kan. Lalu di ruang utamanya yang di tengah tuh seringkali ada acara ya, pasti ada musik juga kan di sana, dalam artian kayak bazar lah atau apa segala macam. Lalu juga suka ada acara disko-diskoan. Tapi beda kan, maksudnya lu paham maksud gue nggak? Itu maksud gua. Iya. Ini kan Itu kalau maksud kita gua. lihat sejarah acara Aksara dulu gitu, ini kan eklektik banget gitu. Eklektik Iya banget. kan? Nah, iya itu loh. Itu pertemuan semua scene, ya misalnya lo ngobrol secara spesifik musik gitu, ada semua di sini. Yes, pertemuan semua scene. Iya benar Iya itu. nggak sih? Iya Ya benar. kalau gue pribadi sih menyambung Aat ya, gue berharap RRO tuh bisa ngisi itu gitu. Iya. Kalau lo Kak, menurut lo gimana? Iya, memang dari dasarnya kan yang main di RRO tuh nggak mau dikotak-kotakin. Makanya Persis. misalnya satu acara
itu ada yang bisa main soul disco, ada juga yang nanti yang kesana-kesananya makin lama makin mungkin main Italo disco gitu. Misalnya gitu. Nah, begitu juga dengan harapannya nanti kedepannya yang ngumpul di sini juga nggak berkotak-kotak gitu. Pokoknya dari semuanya welcome untuk Itulah hangout jadi di sini menjadi gitu. melting pot kali ya. Apa sih Iya. bilangnya? Melting pot ya. Karena kan sifat radionya yang free form kan pada Iya, dasarnya. betul, Jadi betul. pada dasarnya setiap ini bukan tentang jenis musik tertentu juga gitu, Betul, tapi betul. bagaimana persona yang hadir menghadirkan musik untuk nggambarin mereka siapa kan. Pada Yes, dasarnya kayak betul, gitu kan. Betul. Jadi bukan berarti lo DJ juga mungkin. Nah, ya. bukan, Iya nggak sih? bukan. Sama sekali bukan. Kalau lu gimana Yam? RRO. Kalau RRO gue jujur di depan gue nih gue ngeliat banyak alat ya. Ini ada turntable, ada Stone Roses di plat nih di depan gue udah matiin gue mulu nih kayak gue pikir Langsung ini berapa sih? enggak. Gitu. Iya. Itu bisa juga sih. Mikrofon nanti. mati lo ngomong langsung. Maksudnya itu ada banyak plat juga di sini kayak menyambung Monka Magic gitu kan, yang dimana emang fokusnya ke piringan hitam, dan gue lihat juga yang main di RRO itu banyak kan selektor apa segala Iya. macem, terus mau yang nge-mix mau yang selektor Selektor, atau apa Iya. itu ngeblend aja gitu. Jadi harapan gue itu kayak jangan sampai mati deh kalau misalnya musik dari manapun, dari piringan hitam atau dari ini RC DJ gitu atau dari genre tertentu yang kayak Ika bilang, semuanya tuh ngeblend gitu. Jadi saling support untuk bikin acara atau bikin apa, dan gue seneng banget beberapa kali gue lihat ya video-video RRO yang sebelumnya itu mengundangnya tuh variatif gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa jadi itulah the next ya Aad bilang jadi apa tempat ngumpul, tempat ngongkrong gitu kan, Iya. tempat untuk mendengarkan musik yang dibawain sama selektor-selektor yang sekarang tuh udah mulai berjamuran gitu ya. Selektor banyak banget Dan musiknya. banyak juga musiknya ya. genrenya. Aneh-aneh gitu. Iya. Aneh-aneh, dan ini wadah buat gue Iya. buat kayak Ya, dan bisa- gue ya kalau gue sih melihatnya salah satunya yang menarik adalah ya perkembangan zaman makin membuat kita melihat banyak freeform radio pastinya. Karena betul. ketika segala sesuatu jadi online, semua orang bisa bikin radio sendiri. Yes. Maksudnya kayak kebetulan gue juga dulu bikin radio kentang lah, apalah Radio segala kentang. macam. Nah, Iya. sekarang kan kalau ngelihat padanan apa yang dibikin oleh Radio Rumah Oma banyak sekali di luaran sana gitu kan. Dan nama-nama established itu lah ya kayak misalnya kayak di Amsterdam Red Light Radio, Red Light ya, Radio. hal kayak gitu. Ya. Nah, mereka nih mungkin di Indonesia yang pertama kali yang wujudnya mirip seperti itu tuh nggak? Yes, Iya benar-benar. nggak sih? benar-benar. Jadi Formatnya. ada tempatnya. Iya. Kayak Lalu gua- langsung ketemu sama bisa bikin engagement sama orang-orang di Yes. depannya. Iya. Ya ini makanya gue liat setnya mirip-mirip kayak mungkin ada yang tahu Mehmet Aslan, tau kan? Iya. Ya, dia main di kayak radio station gitu. Di depannya tuh orang jalan gitu, di jalan pedestrian Iya. gitu, Iya, iya. lucu Di- gitu kan. Ya di publik kan maksudnya Di publik, radio ya. ada di publik bukan Uh-huh. di remote area atau dulu kan Radio Rumah Oma beneran di rumah Oma gitu. Di Iya, rumah iya. omanya Dan Adil iya, ya. dan Iya, tipikal radio online juga yang Iya, pribadi ya. yes. Maksudnya ya entah di kamar mana, di ujung ruangan mana gitu nggak pernah kelihatan. Ini benar-benar yang ada di ruang publik gitu, bahkan di betul. marketplace gitu. Ya Iya, nggak sih? marketplace, betul, benar-benar. Sangar sih, maksudnya sangat. ini sebuah langkah yang Iya berani sih. ya buat di Indonesia. Cie. Iya. Gue berharap sih mudah-mudahan RRO bisa menembus FM nih. Wih, mah sangar kalau Iya bisa seperti kan? itu. Iya kan? Iya. Enggak, gue cuma karena FM sekarang kayaknya harus dikasih lagu-lagu yang pilihannya gimana nggak banyak kan? Iya nggak banyak, iya. gue juga tahu di mobil lo pasti apa tuh gelombangnya, Nah, gue tahu. Iya. Iya sama. Ngobrol Iya itu kan? ngobrol itu menarik soalnya Iya, karena betul. justru sekarang kan lagi appeal-nya radio radio Streaming. radio asli tuh apa sih bahasanya bahasanya kan ini kan radio streaming maksudnya radio Iya, pemancar. radio pemancar ya. Pemancar, iya, pemancar. Itu kan ditinggalin banget kan. Mhm. Ya kan semua orang ya sekarang mau dengerin musik apalagi yang ngulik ya lo tahu lah di SP lah lewat media sosial lewat Iya, mana-mana iya, macam-macam iya, lah gitu. betul, betul. Outlet untuk dengerin gitu. Nah, mereka itu ditinggalin. Ini saatnya sebenarnya paling tepat untuk ngambil lagi radio Yes. Iya, dengan iya. format yang ya gini yang Iya, terobosan iya, gitu. Iya, Malah format mungkin ini terobosan bener. Future-nya adalah kayak gini-gini sebenarnya. Mungkin Iya, ya. iya, amin. Kalau Iya gue sih. amin. Karena to be fair kalau di satu sisi gitu narasi yang maksudnya kan radio Pemancar. pemancar itu kan identik dengan waduh banyak narasi yang disampaikan Iya. dan lu di lead gitu.
ya nggak sih? Yes. Lo untuk Iya, dengerin betul. sesuatu jadi banyak surprise-nya gitu. Iya, Nah iya. itu yang nggak ada Udah di nggak ada lagi tuh ya ya. sekarang. Iya. Misalnya lo kalau dengerin DSP, lo ikutin algoritma, ikutin Iya, apa, lo udah iya. tahu bakal kemana, lo udah tahu apa yang. Jadi elemen-elemen hal-hal seperti itunya kayak nggak jadi satu kesatuan yang nggak habis. Lo kayak lo ini dulu dan kontrol lo terlalu banyak gitu, terlalu banyak kontrol, hidup lo nggak ada surprise lagi sama sekali. Betul, Ya, betul, betul, betul. Iya nggak sih? Ya mungkin bisa dihitung kurang dari 5 jari ya radio yang mungkin bisa ngasih lo surprise kan di setlistnya Iya. sekarang. Ya karena kita hidup seperti itu kan ya, At, ya, Iya dari dulu ya. itu. Nah itulah dia. Ya berharap dengan RRO makin seperti ini besoknya bisa Jadi punya. wadah sih Fit, jadi wadah buat orang yang mau mungkin dia nggak ada tahu beli plat atau dia punya musik bagus mau ditaruh di mana ya RRO mungkin menyediakan itu Outlet, sebagai outlet seperti buat- itu dan itu bagus banget sih. Sama mereka nih kalau gue lihat melestarikan rilisan fisik juga ya kayak Maya. Iya. Ya makanya Iya, gue itu lihat tadi. di depan gue udah banyak banget ini. Ya itu Enggak, loh, soalnya betul. ini sih awalnya memang pertemanannya itu dari kolektor vinil. Iya itu sih dasarnya. Gitu. Jadi emang awalnya dari tuh itu. Iya. dari Awalnya itu terus kan sering main awalnya pakai vinil lama-lama Hmm. dikombin sama digital Iya. gitu. Lama-lama setnya ada vinil dan ada Iya, digital jadi iya, semua iya. bisa main. ini Iya. budaya piringan hitam nih awalnya dasarnya. Awalnya. Iya, Dasarnya. dasarnya Iya, iya, betul. Iya. Nah itu kuat banget sih sebenarnya. Iya, Nah, jadi ya gue berharap sih Radio Rumah Oma secara pribadi bisa terus ada Yes, ya amin. kan dan bisa establish juga di sini. Congratulations juga ya Hmm. buat Radio Rumah Oma nih. Di Yoi. rumah yang baru Di rumah yang baru. yang bagus ini so Yang kayak homey udah ini. udah Bismillah, kayak bismillah. memandang satu deck pengen main udah gitu langsung pengen Gue aja main. pengen langsung nih Jay. Asik. cuma nggak bawa plat ya. Sama ini sih PT sebenarnya Apaan? ngisi dead air tadi itu. Ya itu pasti. betul. Ya berharap ini bisa terus ya jadi nggak hanya hari ini doang. Iya. Hari ini adalah pembukaan lah, Pembukaan, bisa dibilang iya, pembukaan. Iya. Radio Rumah Oma siaran dari tempat baru, jadi awal dari era baru, musim baru, ini kan zaman baru nih. Mm-mm. Kita lihat di zaman ini, ya kita berharap lah, kita doain aja, ini bisa menjadi zaman yang lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya pastinya. Mungkin sampai sini kali ya kita ngobrol ya. Udah habis atau ada mau jadi sepatah dua patah kata buat Ika Radio nih kayaknya. Oma atau jadi konklusi juga buat hari ini mungkin. Kok konklusi? Ika. Apa. Apa ada yang mau lo sampaikan nggak Kak? Pokoknya salam plat deh. Anjing, tai. Turunkan harga plat. Anjing. Lu bilang ngomong ayo dong, jangan sama kita. Emang iya. Jangan suka nimbun plat. Semua orang berhak musik Soalnya bagus. yang dagang nih, Oyam nih yang dagang. Iya. Semua orang berhak musik bagus tuh seneng deh gue. Itu quote itu. Gue bukan Semua pedagang. orang Iya. berhak menikmati musik bagus. Nah, iya itu sih. Tapi musik bagus kan relatif ya. Relatif sih. Iya. Enggak, gue habis kena semprot netizen soalnya kemarin. Makanya gue kenapa lo cetak dikit gini? Ya ampun gitu. Semua Ya orang kan berhak iya. dengar musik bagus. Ya ini, dengerin ini. aja di yang Ya lain kan mah harus ada piringan gitu. hitam. Nah kan bilangnya gue bilang gitu kan. Ya tapi kan rilisan fisiknya nggak sampai Papua nih. Ya lu harusnya duluan bilang. Kan itu konsekuensi. Memang harus bikin berapa banyak. Kan harus ada batasannya juga. Nah, Iya nggak itu sih? kan. Ah. Gue bilang, ya gue kepentok realita lah. Gue bilang gitu. Iya. Tapi tenang aja. Gue bilang gitu. Ini kan gue belajar nih dari pertama nih. Oke, ditunggu aja lagi ntar. Gue bilang gitu. Iya. Gue pengen sampai Papua, Fit, karena emang itu netizen yang ngomong dari Papua. Iya pasti. Gue akan deliver itu ke dia ntar nih. Iya. Gitu. Ya pokoknya Mm. buat semua kita harus berusaha biar plat harganya nggak mahal ya. Sama Gimana itu caranya, dan orang-orang bisa bisa akses dengerin lebih musik banyak. yang diverse, yang beda mungkin dari Radio Rumah Oma ini sebenarnya itu juga. Dan harapan ini gua. pemberian ini yang paling penting adalah apalagi menurut gue pribadi ya buat generasi yang sekarang gitu Iya. ya kan kita juga harus awas terhadap itu ya maksudnya generasi Y, Z segala macam Iya. mungkin Alpha juga anak-anak kita tuh. Iya. Mereka haus narasi. Jadi ini Iya, gue benar. harap bisa menjadi outlet yang kuat gitu untuk menyampaikan narasi gitu. Wah, Jadi benar dia sekali. akan menyampaikan musik-musik yang bagus, ya Yes. bisa ngelit, ngasih contoh A, B, C segala macam, tapi narasinya gitu. Iya. Anak-anak sekarang tuh banyak ya maksudnya bukan berarti kita tua ya, tapi Iya. ini bukan berarti ini buruk juga, ini emang Yes. konsekuensi gitu. Iya. Mereka tuh Konsekuensi. pasti bisa tahu misalnya gue pengen main lagu-lagu keren buat malam ini misalkan kayak
lagu-lagu Indonesia lama disco gitu. Iya. Ya, mereka hanya semalam aja mereka langsung tahu tuh ada 50 lagu yang keren. Iya, betul. Tapi mereka sama sekali nggak tahu kenapa itu keren. Kenapa itu keren? Iya. Yes, bener. Mereka bisa memainkan layaknya sama nih sama kita sama yang 20 tahun ngulik lah. Iya. Tapi mereka nggak tahu alasannya, itulah dia. Hal-hal seperti itu gue berharap dari Radio Rumah Oma yang akan ngisi sih. Nah, Amin, amin. kalau gue boleh tambahin berhubung Record Store Day itu bentar lagi sebenarnya sih. April ya? April. April, tapi Record Store Day-nya karena di Ramadan. tanggal tersebut pas banget Lebaran. Iya. Jadi dibikin nanti seminggu setelah Lebaran. Jadi sekitar tanggal kan Lebaran 21 tuh ya. Iya, Record Store RSD-nya 23 kayaknya deh. 23. Oh, pokoknya Lebaran kedua tuh RSD setahu gue. Iya, Iya kan? RSD. Jadi Jadi dibikinnya seminggu satu setelahnya. minggu setelah Lebaran. Oh. Nah, gue berharap nih Radio Mama mungkin bisa bekerja sama Record Store Day atau jadi part of Record Store Day buat di situ kan pasti ada DJ yang main juga kan. Iya. Jadi bisa langsung siaran di situ. Wih. Di situ jadi kayak untuk anak-anak Radio Mama nih kita gabungin yuk gitu dari acara RSD sama Radio Mama supported gitu kan. Jadi bisa ada live stream Iya. di situ gitu kan. Oh, setuju tuh gue. Itu saran maksudnya kayak input dari gue sih Iya, iya. gitu kalau Cuma- bisa. Pesannya cuma satu kalau gue nih pribadi ya. Apa tuh? Ya kalau bisa RSD nggak usah ada band-bandan lagi. Emang Berisik ada, loh, emang nggak ada, enak ada, belanjanya. ada, Asli, yang kemarin tuh asik banget DJ. Udah itu Udah aja. itu. Langsung dapet gue. Kan tuh gue baru balik. Langsung nyut-nyutan selangkangan gue pengen beli-beli Itu gue baru balik. plat yang bolongannya gede apa. Bolongannya gede. Baru balik dari Bali tuh soalnya kan. Iya, iya. Langsung bikin no karena gue lihat yang sebelumnya pas gue datang baru balik dari Bali terus kok ada band di ruangan lain. Ini mau kasih band gratis ke orang apa mau bikin RSD gue gitu mikirnya. Gak jelas ya. Jadi gue ya maksudnya bukannya anak RSD panitia yang dulu itu gimana ya, tapi benar kata David sih. Nggak, itu maksudnya baik sih itu sebenarnya mengakomodasi. Cuman Ada kita fokusnya emang iya. fokusnya di RSD-nya itu karena emang di tenannya gitu kan, sama DJ-nya itu ya buat mengiring aja gitu kan. Dan ya kalau bisa ada live ininya kan Radio Rumah kan bisa kerjasama dan bisa mendengarkan yang mungkin nggak bisa datang gitu. Ya, Musiknya kayak gini-gini ternyata bagus gitu, enak gitu kan, bisa jadi reference gitu. Ya. Oh setuju ya, itu sih gue setuju. Oke, ada lagi yang mau ngasih kata-kata mutiara terakhir mungkin ya? Oh, udah. Ya, jadi gue gua sih. berharap sih Dika. legasinya continue ya dari vibe yang nyaman dulu itu akan terulang lagi sekarang dan sepertinya sih feeling gue akan terulang lagi sih Ya. gitu. Amin. Iya, amin, ini amin. pasti kan era baru, zaman baru, Iya. Perulangan baru juga biasanya. pengulangan baru ya, Pengulangan baru. dan gue yakin akan Karena lebih kalau baik gue pasti. pribadi dari tahun 2002 sampai tahun 2023 gue tuh selalu ada Anjir, alasan 20 tahun ya? 20 tahun. Astaga. Lo umur 20 berapa tahun sekarang? lebih. 46? Dulu tuh gue masih Lu tuh 46. lu 46 kali. apa berapa Belum, sekarang, Kak? belum. Almost Masih- 50. Hati-hati loh, bentar lagi setengah abad, Aat. Ntar lagi ulang tahun 50 nih, Itu ulang tahun selalu ada emas. alasan untuk balik ke sini. Iya. Wah. Itu Wah. sih. Iya, Jadi pasti. jadi pas gue keluar, Iya tuh. gue selalu balik ke sini buat mesen plat. Hmm, Ada Mongka Magic. ada Terus Lala. balik lagi ada Lala, ada Leprana, kayak Iya, ngapain ke Aksara lagi? Iya, Itu. emang selalu ada Iya, alasan, iya. Alasan untuk balik kembali ke sini, lagi. gitu. Dan Iya. sekarang ada Radio Rumah Oma apalagi Iya. gitu. Itu pasti akan sering ke sini. Ya bahkan gue juga memutuskan buat usaha di sini juga gitu Nah, karena iya gue kan. emang attach sama tempat ini Iya. sebenarnya. Benar. Bentar lagi ada RRO Coffee kok di sebelah. Eh. RRO Donuts. Anjing. Oh, iya. Ohnya donat jadi. Oh, donat, Wih, donuts, gila. iya, iya. Donat 45. Oh iya ada. iya. Ya kita lihat aja nanti ya perkembangannya seperti apa. Gue pasti pengennya gue punya alasan nongkrong di sini sih. Gue pengen banget punya itu. Karena Yes. pasti kita Bener, balik bener. lagi ke sini. Ketika lagi Iya. balik, insting kita itu bawa kita balik. Terus Betul, tiba-tiba, betul. aduh nggak ada apa-apa. Sedih banget rasanya. Iya, Jadi kalau iya. ini ada Radio Rumah Mama, gue yakin kita punya tempat lagi nih buat berpijak, buat berenang rame-rame. Amin, amin. Dan poinnya jangan pernah mengkotak-kotakan genre music, Asik. Benar, tapi benar. lo support your local DJ or selector. Anjing. Wah. Waduh, Terutama sih sebenarnya bijaksana. Iya, menurut gue Mbak. support your local event sih. Support Iya, your Iya, local event. maksudnya ya event Ini- lokal ya kan pasti selektornya. Lu juga satu yang lupa lo, support your local record dealers. Wah, aja.
Bisa. Langsung aja. Das and Groove nih belum diceritain nih. Das and Groove nih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mayo, Aat, dan Thank you, juga Ika. David. Terima kasih, David. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol di Radio Rumah Oma. Senang sekali bisa diajak untuk ngobrol-ngobrol di hari pertama Radio Rumah Oma mengudara dari tempat yang baru. Sampai ketemu ya, nanti pasti kita akan main, pasti kita akan berbagi musik yang kita suka di Radio Rumah Oma. Oke, for sure. selamat buat Radio Rumah Oma, selamat buat kalian pendengar musik keren. Yeah, lagi Radio Oma.